Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKom, dosen program studi informatika Universitas PGRI Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang di channel Fairuz El Said, tempat belajar dan berbagi. Kali ini kita akan membahas materi mata kuliah sistem informasi yang bertajuk jenis-jenis sistem informasi. Materi kita akan fokus dengan klasifikasi sistem informasi dengan berbagai sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang hierarki, di mana sistem informasi dibagi berdasarkan level manajemen. Kemudian dibagi dengan sudut pandang area fungsionalnya, ya, fungsi-fungsi atau divisi-divisi yang ada di dalam sebuah organisasi. Misalnya bagian bagian human resource, bagian keuangan dan seterusnya. Kemudian level organisasi, apakah tingkat departemen, apakah satu perusahaan atau antar perusahaan. Kemudian dukungan yang diberikan. Dukungan yang diberikan maksudnya adalah sistem informasi itu mensupport area apa di dalam sistem. Itu bisa sebenarnya juga dari sisi hierarki. Jadi dukungannya dilihat dari sudut pandang dukungannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem informasi dilihat berdasarkan sudut pandang hierarki. Di sini dikelompokkan menjadi 3 ya. Sebenarnya ada yang mengelompokkannya menjadi 4 ya. Dilihat dari dukungannya untuk mendukung pengambilan keputusan operasional, keputusan taktis, dan atau keputusan strategis ya. Nah, ini namanya piramida manajemen. Jadi sistem informasi dibagi atas level manajemen ya. Yang pertama membantu dalam pemrosesan transaksi, kemudian membantu dalam manajemen informasi, kemudian yang terakhir sistem informasi eksekutif. Kita akan bahas lagi lebih mendalam. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Kita bahasnya dari bawah ke atas ya. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Adalah sistem pemrosesan yang di dalamnya berupa transaksi data, yaitu CRUD ya. CRUD itu kepanjangan dari create, read, update, and delete. Jadi fokusnya adalah entry data saja ke dalam database secara berulang-ulang. Ya, ini biasanya dilakukan oleh staff EDP ya, Electronic Data Processing. Jadi staff data entry di perusahaan. Ini biasanya kalau di penjualan ini berarti seperti kasir ya. Jadi kerjanya menginputkan data atau bagian manapun yang mendukung itu. Misalnya di bagian gudang yang menginputkan data-data stok barang dan seterusnya. Kalau di kampus mungkin bagian akademik yang memasukkan data-data nilai ya, nilai akademik dan seterusnya. Kemudian masih di sistem informasi berdasarkan hierarki, yang di level keduanya adalah sistem informasi manajemen. Jadi pada level ini sistem informasi sudah ada fitur untuk melihat rekapitulasi data berupa pelaporan. Bisa berupa pelaporannya bisa berupa tabulasi maupun grafik ya. Informasi yang dihasilkan pada sistem ini dimanfaatkan oleh staf pada level manager ya. Jadi udah ini untuk kebutuhan pengambilan keputusan taktis. Kemudian berikutnya adalah sistem informasi eksekutif. Pada level ini sistem informasi sudah menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Sering juga disebut dengan decision support system ataupun executive information system. Nah, fitur DS ini dimanfaatkan oleh level eksekutif, misalnya direktur utama ya. Jadi di sini informasinya juga bukan hanya pelaporan tapi analisis tentang berbagai hal, misalnya analisis pasar, kemudian pesaing dan seterusnya. Jadi di sini sistemnya sudah lebih cerdas ya. Bukan lagi sekedar laporan-laporan tapi memberikan rekomendasi-rekomendasi juga. Oke, selanjutnya adalah sistem informasi menurut level organisasi. Jadi dilihat dari sudut pandang hubungannya lingkupnya ya. Lebih pasnya adalah lingkupnya dari apakah satu departemen, jadi ini adalah parsial. Kemudian sistem informasi perusahaan hanya berlaku untuk satu perusahaan saja. Kemudian
sistem informasi antar organisasi, dia berrelasi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Untuk lebih detailnya kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah sistem informasi departemen. Sistem informasi departemen adalah sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen saja. Sehingga ini adalah parsial ya. Jadi antara satu departemen dengan departemen yang lain yang memiliki fungsi tidak dikaitkan satu. Ini namanya istilahnya silo, di mana antar departemen itu cuek-cuekan begitu ya. Nah, ini sistem informasi departemen ini tidak terintegrasi ya antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Jadi misalkan salah satu aplikasi yang digunakan adalah membantu kinerja pegawai, dan aplikasi lain yang digunakan untuk menangani pelamar. Ini misalnya untuk SDM ya. Jadi hanya SDM saja. Kemudian tidak ada hubungannya dengan manufacturing. Jadi tidak ada keterkaitan, sehingga pengembangannya, sistemnya dan teknologinya bisa saja berbeda-beda antara satu fungsi sistem informasi dengan fungsi sistem informasi yang lainnya. Kemudian ada namanya sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan ini kadang-kadang disebut sebagai Enterprise Information System, ada kadang-kadang disebut sebagai Enterprise System. Jadi sebuah sistem informasi dengan satu database di mana fungsi-fungsi itu terintegrasi. Jadi contohnya adalah Enterprise Resource Planning, di mana menggabungkan semua lini fungsi ya di situ ya. Jadi betul-betul sudah terpadu ya, terintegrasi. Misalkan ini contoh di akademik ya, antara kepegawaian kemudian akademiknya ya, dengan mahasiswa itu saling terhubung ya. Jadi tidak terpisah-pisah database-nya. Satu dalam arti logik ya, bukan berarti persis fisiknya satu, tapi itu terintegrasi, di mana database di satu fungsi bisa diakses di fungsi yang lain. Kemudian ada namanya sistem informasi antar organisasi. Jadi tidak hanya sebatas, ini pengembangan lebih lanjut lagi dari sistem informasi enterprise ya. Jadi tidak hanya satu database untuk satu organisasi, dia sudah mampu berkomunikasi dengan perusahaan lain. Sebagai contoh misalnya maskapai penerbangan ini terrelasi dengan biro perjalanan. Jadi kedua sistem ini juga saling terhubung. Jadi ketika biro perjalanan menawarkan penjualan tiket, ini tentu saja langsung terhubung dengan maskapai penerbangannya. Ya, data-datanya langsung terhubung dengan maskapai penerbangan. Kemudian contoh yang lain misalnya penanganan rantai pasok ya, supply chain management di situ ya. Jadi di situ supply chain management menghubungkan semua pihak yang terkait dengan rantai pasok, misalkan dengan supplier, dengan distributor, dengan pihak bank, dengan pemerintah, dengan pedagang retail, bahkan dengan customer misalkan. Nah, ini sudah terhubung dengan berbagai stakeholder atau dengan organisasi di luar dirinya. Kemudian sistem informasi berdasarkan area fungsional. Jadi ada tadi fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya jadi dibagi berdasarkan area fungsionalnya. Jadi ada tadi dibagi berdasarkan fungsionalnya. Nah, yang pertama adalah misalkan ini yang umum ya, ini yang umum tentu saja di setiap tempat berbeda-beda ya. Kalau di kampus mungkin jenisnya fungsionalnya beda, ada perpustakaan ya, ada akademik seperti itu ya. Nah, ini kalau di perusahaan manufaktur misalnya ada penjualan dan pemasaran, ada manufakturnya, ada keuangan, ada akuntansi, di mana setiap area fungsional itu memiliki tugas masing-masing. Nah, ini dibagi berdasarkan fungsi-fungsinya. Kita akan bahas satu persatu contoh-contoh sistem informasi ini. Ini yang umum ya, tadi yang sudah disebutkan, misalnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sistem. Tentu saja jenisnya sangat banyak tergantung organisasinya. Yang pertama ini yang umum-umum saja. Yang pertama sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan.
Nah, di sini semua aktivitas-aktivitas yang ada keuangannya ini bisa diakuntansi ya. Jadi ini sebenarnya sistem informasi akuntansi bisa berada di semua lini. Ya, contoh nih ya, contoh. Di kepegawaian itu ada penggajian. Kemudian di manufacturing itu ada pengadaan barang material ya. Kemudian apalagi nih marketing untuk penjualan pasti ada uangnya gitu. Jadi sistem informasi akuntansi ini mengelola semua ya siklus keuangan ya, jadi gitu kan. Jadi ada bedanya antara, nanti Anda bisa bedakan antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi keuangan. Kalau sistem informasi keuangan itu memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan ya, masalah keuangan. Jadi cuma lebih ke arusnya ya, bukan mencatat transaksinya. Oh, di bagian keuangan di bagian produksi itu sudah menghabiskan berapa dananya ya. Jadi beda dengan yang akuntansi itu dia mencatat detail-detail transaksinya. Ini lebih kepada pemasukan, pengeluaran ya, distribusi, pendanaan, perencanaan keuangan. Ini namanya sistem informasi keuangan. Kemudian contoh yang lain yang berdasarkan area fungsional adalah sistem informasi manufaktur ya. Jadi sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan ya, baik dalam hal perencanaan maupun pengendalian dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Misalnya berupa data bahan mentah, profit vendor baru, dan jadwal produksi. Jadi sistem informasi ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan produksi ya, termasuk suplai bahan mentah, produksi apa saja yang harus diproduksi. Misalnya ada beberapa produksi barang ya, misalkan ya ada barang A, barang B, barang C, berapa sih ya dijual ya, kapasitas produksinya gimana ya, yang mana dulu yang harus diproduksi, karena misalnya produk itu punya waktu tertentu yang penjualannya berbeda-beda. Mungkin di pas lebaran kalau perusahaan makanan mungkin ya akan memproduksi makanan menjelang Idul Fitri atau Idul Adha lebih banyak, atau Natal misalkan ya. Ini juga bisa gitu. Kemudian selanjutnya sistem informasi pemasaran, suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk. Sekarang banyak sekali bentuknya ya. Ini contohnya adalah e-commerce. E-commerce ini dibagi lagi menjadi beberapa ya. Ada yang namanya B2B ya, business to business. Jadi perusahaan hanya menjual ke perusahaan juga ya. Bisa juga dari manufaktur ke distributor, bisa juga dari antar distributor yang lebih kecil ya, distributor dengan retail, dia hanya melayani perusahaan gitu ya, itu B2B namanya. Kemudian B2C itu business to customer, jadi langsung kepada customernya ya, ini namanya B2C. Kemudian ada C2C, tapi ini kita tidak masuk ya, karena C2C itu ya bisa juga sih C2C itu menjual tapi dia tidak punya produk ya. Perusahaan itu dia hanya menjadi tempat jualan bagi antar customer atau sering disebut sebagai marketplace. Berikutnya adalah sistem informasi SDM, sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai sebagai fungsi personal ya, misalnya berisi informasi gaji, ringkasan pajak, dan tunjangan-tunjangan hingga kinerja pegawai. Jadi segala yang berhubungan dengan penggajian ya, penggajian dari pegawai, termasuk sebenarnya dalam hal pendidikannya ya, ada pelatihan, pendidikan formal, mungkin mau melanjutkan studi, kemudian termasuk di dalamnya cuti ya, dan seterusnya. Kemudian sekarang sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia ya, ini sebenarnya sih banyak pendapat ya. Ada yang membaginya menjadi 3, tapi 3-nya juga berbeda. Ada yang membaginya 4-nya berbeda gitu. Ini banyak sudut pandang ya dari sisi dukungan. Nah, secara umum ini kita pakai 2 diantaranya ya. Ada yang menyebutnya dukungan operasional, dukungan untuk pekerjaan pengetahuan, kemudian dukungan manajemen ya.
Jadi manajemen pengetahuan ya. Jadi mendukung manajemen pengetahuan, ada yang mendukung manajemen itu sendiri. Ada yang membaginya dengan 3 yang berbeda ya. Ada yang ini seperti ini mendukung operasi sistem. Ya, sistem yang mendukung operasi gitu ya, sistem yang mendukung manajemen, dan sistem otomatisasi perkantoran ya. Nah, kita ini unik juga ya, TPS itu banyak kepanjangannya untuk hal yang berbeda ya. TPS di yang pertama adalah di sini Transaction Processing System, TPS di sini Text Processing System, yang bawah Teleconference and Video Conferencing System. Nah, ini kalau bilang TPS juga mungkin hati-hati, tergantung konteksnya ya. Kita tidak akan membahas semua ini karena terlalu banyak. Kita bahas bagian-bagian yang umum, yang biasa, yang terkait dengan dukungan yang tersedia. Yang pertama adalah sistem pendukung keputusan. Tadi tidak saya bahas lagi TPS karena di awal sudah dibahas ya. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Ini biasanya dipakai untuk manajemen paling tidak yang menengah dan khususnya yang level strategis ya, baik jadi manajemen taktis maupun manajemen strategis. Fungsi dari DSS ini adalah memberikan alternatif keputusan yang bisa diambil oleh pihak manajemen atau direktur ya, pihak manajemen level atas, top manajemen. Jadi sistem ini tidak mengambil keputusan sendiri, dia hanya memberikan alternatif berdasarkan kriteria-kriteria dan bobot kriteria yang ada di dalam pengambilan keputusan itu. Jadi apa yang mendasari keputusan itu diambil, itu ada namanya kriterianya. Nah, masing-masing kriteria itu bisa saja memiliki bobot yang berbeda, dan cara pengambilan keputusannya, analisisnya itu juga sangat banyak. Ada yang dikenal dengan analytical hierarchy process dan seterusnya. Untuk pertemuan berikutnya ada khusus nanti tentang sistem pendukung keputusan. Ikuti channel ini ya. Jadi Anda akan bisa mendalami berbagai jenis sistem informasi. Yang berikutnya adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang dirancang agar dapat melakukan penalaran seperti layaknya seorang pakar pada suatu bidang keahlian tertentu ya. Sekarang sistem pakar ini kan juga bagian dari artificial intelligence, jadi sistem kecerdasan buatan. Jadi ini merupakan salah satu bidang teknik yang kecerdasan buatan yang sangat diminati karena penerapannya di berbagai bidang teknik, juga terutama di bidang bisnis ya, dan terbukti sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sistem ini memberikan advice ya. Jadi kalau bedanya dengan DSS tadi, ini hanya banyak alternatif ya. Kalau yang ini sudah ngasih ini loh pilihan terbaiknya ya. Jadi beda ya antara yang pertama dengan DSS, dengan tapi mirip-mirip. Kalau yang tadi memberikan alternatif, kalau sistem pakar ini sudah memilihkan alternatif yang dianggap paling cocok untuk permasalahan tersebut. Nah, tentu saja tidak langsung eksekusi ya, tidak langsung dieksekusi, tentu saja tergantung pihak top manajemennya apakah mau mengambil advice dari sistem pakar tersebut. Kemudian yang berikutnya sistem otomatisasi kantor. Jadi ini lebih kepada komunikasi antar orang, antar bagian, antar grup, antar perusahaan ya. Ini jadi terkait masalah dokumen-dokumen ya, mungkin dari customer menyampaikan keluhan atau ada dokumen yang harus masuk ke staff dan seterusnya. Ini itu terdokumentasi dengan baik ya, dokumentasi. Sekarang banyak yang cloud ya, bahkan aplikasi bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Google ya, ada yang Google Drive misalnya ya, OneDrive, macam-macam tuh sekarang ya. Itu juga membantu dalam otomatisasi kantor. Bahkan aplikasinya kadang-kadang tidak perlu diinstal lagi karena sudah cloud ya, aplikasi dan data di server yang sama gitu ya, sehingga sangat memudahkan aksesnya. Cuma tentu saja ada kelemahannya kalau semua serba cloud. Ketika servernya bermasalah, kantornya libur mungkin ya. Nah, ini ada kelemahannya kalau di sisi cloud ya. Tapi kalau yang tidak cloud tentu saja masalahnya berbeda ya, juga ada kelemahannya, artinya tidak bisa sembarang diakses gitu ya. Oke, kemudian
sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia lainnya adalah supply chain management, kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga sampai konsumen. Tadi kita udah jelasin ya. Ini termasuk jenis, kalau dukungannya sih namanya supply chain management, tapi dari sisi level organisasinya ini sebagai antar organisasi, karena semua stakeholder terlibat, mulai dari supplier, kemudian distributor, sama retailer, customer, ya mungkin bisa saja dengan pihak bank, dengan pihak pengantar barang, ya apa sih namanya pengantar barang tuh, kurir misalnya. Nah ini saling terhubung. Nah ini sebenarnya supply chain management ini dukungannya namanya supply chain ya. Jadi ini tolong dibedakan ya dukungannya, tapi levelnya itu level dari sisi organisasinya, level organisasinya ini sudah antar organisasi. Dilihat dari sudut pandang, jadi Anda tadi bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya. Supply chain manager ini termasuk bagian dari yang mendukung operasi, bukan manajemen. Bukan secara utuh sih ya manajemen juga, tetapi dia juga banyak operasionalnya. Oke, jadi satu sistem informasi Anda bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kemudian customer relationship management ini juga mendukung operasi, ini juga mendukung manajemen ya. Nah ini juga termasuk sistem informasi antar organisasi ya, karena juga kadang-kadang berhubung dengan customer ya, pihak luar, karena customernya kan tidak mesti seorang manusia, seorang saja gitu, bisa juga perusahaan lain yang menjadi customernya, karena ada perusahaan yang hanya melayani bisnis misalnya. Jadi kemudian itu menjadi sudut pandangnya adalah antar organisasi gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah supply chain management, kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang mengelola, tadi sudah ya, mengelola bahan mentah sampai konsumen. Ya saya kira ini terjadi pengulangan. Ya demikian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran Anda berbagai klasifikasi sistem informasi dari berbagai sudut pandang. Dapat disimpulkan tadi ada berbagai macam. Yang pertama dari sisi hierarkinya, hierarki itu berarti operasional, manajemen, eksekutif ya. Nah itu, atau operasional, taktis, strategis. Nah ini juga sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua adalah dari sisi level organisasinya. Apakah khusus satu departemen, di mana departemen yang lain tidak terhubung sistem informasinya dengan yang lain, berarti sistem informasinya parsial, atau sistem informasi departemen. Apakah sudah terintegrasi satu perusahaan, itu berarti sistem informasi perusahaan. Ataukah kalau dia terhubung antar organisasi, maka disebut sebagai sistem informasi antar organisasi. Sudut yang ketiga adalah dari sisi dukungannya tadi ya, mau dukungan terhadap apa, misalnya mendukung proses bisnis, atau mendukung pengambilan keputusan, atau mendukung knowledge, pengetahuan. Nah ini dari sudut pandang itu. Kemudian ada sudut pandang fungsi-fungsi antar departemen tadi, ada bagian akuntansi, SDM. Nah seperti itu. Jadi kita bisa melihat sebuah sistem informasi itu tadi dari kalau mau mengklasifikasikannya itu bisa dari berbagai sudut pandang. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi Anda. Kalau Anda menyukai materi ini, silahkan di like dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti materi-materi yang selanjutnya. Demikian dari saya, Muhammad Fairuz Sabadi dari channel Fairuz El Said, tempat kita belajar dan berbagi. Demikian, terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.